Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya guys ya. Ini adalah video pertama dari playlist BBMA dari nol. Oke. Jadi dalam video kali ini saya akan membahas tentang BBMA dari nol banget. Buat kalian yang mungkin sudah mahir di BBMA, kalian mungkin akan bosan ya guys ya menonton video ini. Kalian mungkin bisa ke video BBMA Advance ya di playlist yang ada di channel saya ini. Oke, ini tujuannya adalah untuk membantu teman-teman dulu bagi yang benar-benar pemula ya, yang masih kesulitan untuk memahami BBMA, kita akan memulai untuk pembelajaran BBMA dari nol mulai dari sekarang. Sebenarnya saya juga sudah membuat videonya ya guys ya, ada level 1, level 2 sampai level 3 di channel saya. Tapi sepertinya itu kurang jelas, maka saya akan membuat lagi dari nol dan mungkin playlist ini akan sedikit lebih panjang ya guys ya dari video-video sebelumnya. Tapi nggak masalah, saya rasa itu cukup bagus lah, karena ya yang penting ilmunya ya guys ya. Oke, nanti akan saya tunjukkan kenapa kok yang penting itu ilmunya. Di sini yang pertama kita akan mengenal dulu yang namanya BBMA ya guys ya. Jadi BBMA itu adalah sebuah strategi trading yang dipopulerkan oleh beliau yang namanya Oma Ali guys. Beliau dari Malaysia ya guys ya. Dan ini channel BBMA TV ini adalah channel resmi dari BBMA Oma Ali dan kalian bisa follow dan bisa nonton video-videonya walaupun di sini tidak ada video yang dari nol kayak gitu ya guys ya, karena memang beliau membuka kelas dan jika kalian ingin belajar BMA langsung bersama beliau maka kalian langsung bisa untuk memesan kelasnya. Tapi kelasnya juga nggak tahu guys ada kapan, tapi ya kadang ada di Indonesia, kadang di Malaysia, waktunya tidak tentu. Oke. Dan ini beliau guys, BBMA Om Ali, beliau namanya Om Ali. Dan seperti namanya ya guys ya, BBMA itu adalah strategi yang menggunakan indikator BB atau Bollinger Band dan juga MA. MA itu apa? MA itu moving average ya guys ya. Nanti kita menggunakan moving average eksponensial dan kita juga menggunakan moving average linear weight. Nah, nanti ya BBMA itu akan bentuknya seperti ini. Memang terlihat sangat ruwet dan ribet ya guys ya, banyak sekali kabel-kabelnya ya, banyak sekali indikator yang kita pakai, akan tetapi memang itu salah satu ciri khas dari BBMA ini guys. Dan itu memang yang sudah terbukti bisa menghasilkan ribuan dolar ya, sebagaimana kalian tahu di channel saya ini. Nah, di channel saya ini kalian tahu ya guys ya, di bagian postingan saya juga selalu posting. Kemarin saya baru saja profit 10.000 dolar dan mungkin kalian ngiranya hoax ya. Saya posting hanya yang apa profit saja, tidak ya guys ya. Kemarin kita loss ini minus 1.700, saya juga posting di sini. Jadi memang semua entrian saya itu saya posting di sini guys ya. Dan saya juga tidak hanya posting entrian saja, akan tetapi saya juga posting analisanya setiap hari. Saya juga menganalisa gold karena saya tradingnya fokus di gold ya guys ya. Kadang juga di Bitcoin, tapi itu jarang-jarang. Saya lebih suka di gold. Dan itu setupnya sebenarnya juga saya share guys di video kayak gini ya. Di video analisa harian itu saya share nanti itu kayak gimana, terus arahnya kemana itu saya share juga, dan bahkan saya share juga kapan kalian bisa entry, misalnya nunggu CSAK atau nunggu re-entry itu saya bagikan semua secara gratis ya guys ya. Dan inilah kenapa yang saya bilang bahwa yang penting itu ilmunya. Kemarin di video ini, apa di postingan yang saya profit 10.000 dolar ini, banyak yang komen kayak, Bang saya belum entry. Loh, menurut saya itu sangat nggak apa-apa ya guys ya. Kalian ketinggalan entry itu nggak masalah, karena entry ini nggak akan hilang lah guys. Kalian nggak ada setup hari ini, besoknya masih ada, besoknya masih ada. Jadi masih banyak sekali waktu. Dan yang penting itu menurut saya adalah ilmunya. Ketika kalian sudah tahu ilmunya guys, kalian tuh tidak perlu menunggu analisa dari saya ya. Analisanya ini mungkin kalian nonton hanya untuk tambahan referensi saja. Kan tetapi kalian tuh sebenarnya udah bisa entry sendiri gitu guys. Nah dari itu kalian nanti akan belajar dan akhirnya akan bisa full margin seperti saya ini. Akan profit 10.000 dolar. Ya walaupun saya nggak profit terus guys. Akan tetapi kan kemarin lossnya cuma 1.700 8 hari yang lalu ya. Kalian bisa lihat di sini. Dan kemudian saya entry baru kemarin. Ya kemarin berarti seminggu saya nggak entry karena memang belum ada setup. Tapi setelah seminggu itu saya entry sebanyak 10.000 dolar dan akhirnya ya profit sebanyak itu guys. Jadi yang kerugian sebelumnya itu sudah bisa ditutup, bahkan kita profit cukup banyak, lebih gitulah dari kerugian sebelumnya. Seperti itu ya guys ya. Nah, ini karena kelihatan ribet sekali, tapi menurut saya worth it kok, guys. Dan kalau kalian sudah belajar metode yang lain, saya sarankan kalian kalau memang sudah cocok dengan itu, kalian fokus saja di situ, guys. Kenapa? Karena sebenarnya semua metode itu sama. Semua metode itu sama. Yang membedakan itu adalah kita pengambilan entrian saja. Misalnya di sini saya akan contohkan ya.
Maksud saya gimana ya? Maksud saya misalkan ya, kalian menggunakan BBMA, terus kalian itu buy, ternyata misal di grup lain atau di Telegram atau di mentor lain itu mereka sell. Loh, ya nggak masalah, guys. Karena metodenya beda gitu. Karena metodenya beda, maka entry-nya itu juga akan beda. Terus yang benar yang mana? Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, guys. Yang penting profit. Itu kalau enaknya di trading ya, guys ya. Saya contohkan di sini kenapa semua metode itu benar ya. Ini sebagai intermezzo saja pembukaan. Di sini kan kalian bisa lihat di sini sedang uptrend ya guys ya. Oke, di sini sedang uptrend, sedang naik turun. Buktinya apa? Naiknya ya, buktinya dia itu naik ya, turun, kemudian naik, turun dan seterusnya ya guys ya. Kalian tahu ya, ini yang namanya uptrend. Oke. Nah, ketika uptrend ini guys, ketika uptrend ada orang ya, ada metode bukan orang, ada metode yang dia itu memanfaatkan retracement di area sini. Ya. Jadi ketika harga, oke, ketika harga naik ke area sini, ke area kotak ini, mereka akan sell di area situ dan kemudian mereka akan TP di area bawah sini. Paham ya? Nah, tapi ada juga metode seperti BBMA ini, dia tidak akan sell di area sini, guys. Ya, dia tidak akan sell di area sini tidak. Tapi dia akan menunggu dia turun ke bawah sini, baru dia akan melakukan buy. Itu kalau BBMA. Makanya kadang orang bilang, "Loh, Bang, dia kok sell?" Ya, ya dia sell karena dia posisinya di atas ini, dia memanfaatkan retracement yang ada di atas ini. Kok BBMA buy? Ya karena BBMA itu menunggu re-entry, menunggu di area sini. Oke, itu sebenarnya jawaban singkat lah guys. Sebenarnya nggak sesingkat itu, tapi daripada bingung, intinya semua metode itu sama. Dan saya sarankan kalian tuh fokus ke satu metode. Kalau kalian fokus di SNR misalnya, support resisten atau SND ya, supply demand, ya udah kalian fokuskan saja di situ. Kalau memang kalian cocok, ya kalian fokus di situ ya. Atau ICT misalnya atau apa kayak gitu. Kalau saya memang yang cocok BBMA guys, ya. Saya sudah mempelajari beberapa metode, tapi memang yang paling menancap di pikiran saya, yang paling cocok di pikiran saya, dan saya bisa menghasilkan profit sebanyak itu, yaitu dari BBMA, guys. Dan kebetulan itu yang cocok bagi saya. Kalau itu yang cocok bagi kalian, ya monggo. Kalau tidak, ya silahkan pakai yang lainnya. Oke? Nah, kemudian dalam video kali ini kita akan fokus membahas tentang BB ya, pelan-pelan. Kenapa? Karena kalau kita langsung gabung seperti ini kalian nanti akan bingung guys, ini garis apa aja kayak gitu kan. Mungkin yang sudah tahu nggak akan bingung ya, tapi yang pemula mungkin akan terlalu bingung. Jadi akan kita mulai dari nol, kita akan mulai dari BB dulu. BB dulu apa? BB itu apa? BB itu jadikan nanti indikatornya itu ada BB dan MA, namanya kan BBMA ya guys ya. Nah, kita akan menggunakan yang pertama itu indikator BB dulu. Caranya kalian masuk ke indikator sini, kalian ketikkan BB. Nah, nanti ada Bollinger Bands, kalian klik saja sekali, nanti akan masuk seperti ini. Ya. Nah, untuk pengaturannya saya sarankan kalian ikuti saya ya. Untuk pengaturan input ya, ini tidak ada yang kita ganti. Akan tetapi untuk stylenya ini yang baru kita ganti. Stylenya saya sarankan kalian ikuti saya ya. Garisnya kita tebalkan, kemudian warnanya kita ganti ungu. Oke, ganti saja ungu guys supaya tidak bingung. Disamakan dengan saya. Oke. Dan backgroundnya akan saya hilangkan, dan ini juga akan saya hilangkan label untuk harganya. Oke, jadi nanti kalian supaya nggak bingung, kalian fokus saja dengan warna yang sudah familiar dengan saya ya guys ya. Saya warnanya tidak akan saya ganti-ganti, jadi supaya kalian tahu. Oke ya. Nah, di sini kita sudah memasang yang namanya indikator BB. Ini adalah indikator paling penting guys dalam BBMA Uma Ali. Oke. Nah, di sini kalian bisa lihat ada 3 garis ya. Garis pertama, garis kedua, garis ketiga. Garis pertama yang paling atas itu biasa kita namai dengan top BB. Oke. Garis yang kedua yang tengah ini kita namakan dengan mid BB. Kalian harus hafal ya guys ya, semua nama indikatornya harus hafal. Tapi nanti lama-lama kalau kalian sudah terbiasa, kalian akan hafal-hafal sendiri kok guys. Nah, yang paling bawah ini namanya adalah low BB. Oke. Nah, ini kalian harus hafal dulu ya guys ya, top BB, mid BB, dan low BB. Saya rasa gampang ya guys ya. Pokoknya yang tengah itu mid BB, yang bawah itu low BB, dan yang atas itu top BB. Nah, sebenarnya apa fungsinya? Jadi sebenarnya guys, fungsi dari BB atau Bollinger Band itu adalah dia sebagai support resisten yang berjalan. Maksudnya, ketika harga dia menyentuh area low BB, dia kemungkinan akan berbalik arah. Sama juga ketika dia menyentuh top BB, dia akan berbalik arah. Itu fungsi secara singkatnya lah guys, dia itu support resisten yang berjalan. Terus kemudian yang perlu kalian tahu bahwa
posisi dari Bollinger Band itu selalu berubah-ubah guys, selalu berubah-ubah. Jadi dia berdasarkan dengan, kan ini moving average sebenarnya guys ya. Jadi dia berdasarkan pergerakan candle. Misalnya ini kan di area sini, dia tidak akan flat seperti ini guys. Ya, tapi dia akan naik turun, nanti akan mengembang, akan turun, mengembang, turun gitu. Sama juga dengan mid BB ini, mungkin akan naik terus turun, naik turun kayak gitu. Ya, ini juga naik turun, naik turun, naik turun gitu. Apakah kalian harus menghafalkan gerakannya? Enggak, guys. Enggak, kalian enggak harus menghafalkan gerakannya. Kalian hanya perlu menghafalkan nanti ada ciri-ciri yang perlu kalian ketahui di candlestick lah. Oke, yang penting kalian nanti akan kita bahas juga dalam video ini. Yang penting kalian paham dulu ya, yang atas namanya top BB, yang bawah namanya low BB, dan yang tengah namanya mid BB. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang yang namanya momentum ya, momentum. Karena momentum ini yang berkaitan dengan BB guys, momentum. Atau biasanya kalau saya singkat MMT ya. Momentum ini nanti dibagi menjadi dua, momentum buy, oke, sama momentum sell. Nah, momentum ini hanya signal ya guys ya. Ini akan saya tulis dia itu signal. Maksudnya sinyal apa? Signal itu ya sinyal guys. Ketika terjadi momentum, maka itu sinyal bahwa kita nanti akan entry. Tapi apakah momentum ini tempat untuk entry? Tidak ya guys ya, karena dia hanya signal. Kalau ada signal, kita nanti akan menunggu yang namanya setup. Ya, setup ini untuk area kita entry. Nah, setup ini nanti adalah re-entry. Itu nanti dulu. Itu nanti dulu. Gampang guys itu. Itu gampang banget. Pokoknya kalian paham dulu istilah-istilahnya. Oke. Intinya dalam Bollinger Band nanti kita akan mendapatkan ada yang momentum buy yang pertama, oke, sama momentum sell. Oke, paham ya guys ya? Saya kira mudah. Nah, untuk momentum buy itu adalah ketika candlestick, saya singkat CS ya, candlestick, dia close di atas top BB guys. Di atas top BB. Nanti akan saya contohkan. Nah, untuk sell ya itu ketika ada CS atau candlestick, dia close ya. Maaf, salah. Dia close di bawah low BB, guys. Gampang ya. Close di bawah low BB. Nah, sebelumnya kalian harus tahu dulu yang namanya candle close, guys. Jadi ini sebenarnya sangat mudah tapi banyak orang yang nggak paham atau banyak orang yang lupa. Ya, jadi candlestick itu kan ada seperti ini ya. Ini candlestick merah. Ya kan, candlestick warna merah, kemudian dia biasanya ada sumbunya seperti ini. Ya kan? Kemudian ada yang satunya adalah candlestick hijau. Oke, maaf ya kalau gambarnya jelek. Intinya ini candlestick hijau kemudian ada sumbunya. Nah, untuk candlestick yang ini guys, yang hijau itu close-nya di mana? Dia close-nya di atas sini. Oke, dia close-nya di atas sini. Nah, untuk candlestick yang merah ya, yang merah, dia close-nya di mana? Dia close-nya di bawah sini. Oke. Jadi close-nya itu tidak di ekornya ya, tidak di ekornya tapi di body. Dan kalau hijau dia di body paling atas ini untuk close-nya, dan untuk yang merah ini di body paling bawah ini untuk close-nya. Paham ya guys ya? Jadi diingat-ingat kalau momentum ya, momentum ada dua, momentum buy dan momentum sell. Kalau momentum buy itu ketika ada candlestick close di atas top BB. Dan untuk momentum sell itu adalah ketika ada candlestick yang close di bawah low BB. Saya rasa itu sangat mudah ya guys ya. Dan kita akan langsung ke contohnya. Nah, misalkan saya ada di sini dulu. Oke, kita akan melihat di sini dulu sebagai contoh yang bukan momentum. Di sini saya akan memperlihatkan, saya akan bertanya apakah candlestick ini momentum? Apakah ini momentum? Jawabannya tidak ya guys ya, tidak. Kenapa tidak momentum? Karena kalau kalian tahu ya, di situ kalian bisa lihat bahwa candlestick ini adalah merah. Kalau merah dia close-nya di mana guys? Dia close-nya di area sini, di bawah sini. Oke. Jadi close-nya di bawah sini. Dan di bawah sini dia tidak melewati top BB, berarti dia tidak momentum. Sama juga dengan candlestick yang ini. Candlestick yang itu dia close-nya di mana, guys? Dia close-nya di atas sini. Karena dia candle hijau ya. Nah, karena dia close tidak melewati top BB, maka dia tidak momentum. Oke. Terus yang momentum itu yang mana? Yang momentum itu adalah yang seperti ini. Di sini saya akan tunjukkan. Oke. Nah, candle hijau yang ini adalah momentum, guys. Kenapa? Karena ini kan candle hijau, dia close-nya di mana? Dia close-nya kan di sini. Close-nya di sini. Berarti dia momentum. Momentum apa? Momentum untuk buy. Ya. Kemudian di sini ada candlestick yang merah ini. Apakah ini momentum?
Ya, tidak ya guys ya. Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dia yang keluar dari top BB ini hanya wingnya doang, hanya ekornya doang. Kalau hanya ekornya doang, maka dia tidak disebut momentum. Apalagi candle merah ini close-nya kan di bawah, close-nya kan di area sini. Ya, di area sini dan ini masih di dalam BB, berarti dia tidak momentum. Oke. Kemudian kita akan mencari yang momentum sell. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini ada momentum untuk sell ya di area sini. Kan ini candle merah ya, candle merah. Untuk candle merah dia close-nya di mana? Dia close-nya di bawah sini. Ya kan? Dan dia close melewati low BB, berarti dia dinamakan momentum sell. Ya. Kemudian kalau candle yang ini misalnya ini tidak ya, ini bukan momentum sell. Kenapa? Karena dia tidak close di bawah low BB. Ya. Kemudian candle yang ini misalnya, apakah ini momentum sell? Ya, jawabannya tidak ya guys ya. Kenapa? Karena ini candle hijau. Candle hijau itu close-nya di mana? Dia close-nya di atas ini, bukan close di bawah sini. Ya, karena dia close di atas ini, close-nya kan masih di dalam BB, makanya dia bukan momentum. Walaupun dia bodinya sempat keluar dari BB, tapi kalau dia close-nya kembali lagi di dalam BB seperti ini, maka dia tidak termasuk momentum. Seperti itu ya guys ya. Itu saya rasa gampang. Kemudian di sini ada lagi. Kita nyari contoh saja supaya kalian paham ya guys ya. Candlestick yang ini, apakah dia momentum? Jawabannya tidak ya guys ya. Kenapa? Karena yang keluar dari low BB hanya ekornya doang. Bodinya kan close-nya di sini, berarti dia tidak momentum. Ya, sama juga dengan candle yang ini. Dia yang keluar di sini hanya ekornya doang dan dia masuk lagi close di area sini, berarti dia momentum apa tidak? Dia tidak momentum. Oke, jadi yang kita anggap itu adalah close body ya guys ya, close dari candlenya. Misalnya di area sini. Ya, ini terakhir guys. Di area sini, apakah ini momentum? Iya, karena dia close di bawah sini dan close-nya dia di luar dari BB, berarti dia momentum. Momentum apa? Momentum sell. Oke, apakah candle ini momentum? Tidak ya guys ya, karena dia yang keluar di sini hanyalah ekornya doang dan dia close di dalam. Close-nya kan di sini. Oke, saya rasa paham dan cukup mudah ya guys ya. Nah, itu adalah istilah yang perlu kita ketahui dengan BB. Nanti ada juga yang namanya CSAK, tapi itu nanti. Yang penting di video kali ini kalian paham dulu BB guys. Maksudnya paham BB itu apa? Kalian paham dulu yang mana top BB, yang mana mid BB, dan yang mana low BB. Oke, kemudian kalian harus paham juga mana momentum sell dan mana momentum buy. Ya, seperti yang saya catatkan tadi, momentum buy adalah ketika ada candlestick yang close di atas top BB. Dan untuk momentum sell adalah ketika ada candlestick yang close di bawah low BB. Seperti itu ya guys ya. Kemudian yang perlu kalian ketahui juga bahwa mid BB guys, mid BB itu adalah pemisah tren. Ya, jadi mid BB yang ini, yang di tengah ini adalah pemisah tren. Maksudnya gimana? Ketika semua candle berada di atas mid BB, maka ini namanya sedang uptrend. Uptrend. Sedang trennya sedang naik. Karena sedang naik, maka kita hanya mencari untuk buy. Ya, kita tidak akan sell. Walaupun ini turun di area sini, ini kan candle-candle merah turun di area sini. Ya, dia sempat naik, kemudian turun di area sini kan. Nah, kita tidak akan sell di sini, tapi kita akan menunggu di bawah sini untuk lanjut kenaikan. Ya, sama juga di area sini ini sempat turun dikit. Nah, kita akan buy di sini untuk lanjut kenaikan. Ya, itu adalah pemisah tren. Kenapa kok kita hanya buy? Karena semua candle berada di atas mid BB. Kalau berada di atas mid BB berarti dia sedang uptrend. Nah, sama juga di area sini ketika dia cross ke bawah mid BB, maka trennya itu menjadi downtrend. Trennya menjadi bearish atau turun. Maka kita hanya akan mencari sell. Mungkin nanti kita akan mencari area-area entry di sini untuk lanjut penurunan. Seperti itu. Dan buktinya memang turun lagi. Ya, bisa langsung turun lagi. Sama juga ini nanti akan seperti itu. Tapi memang tidak selalu seperti itu. Misalnya ada saat-saat untuk sideways ya guys ya. Untuk sideways seperti ini. Ini kan sedang sideways ya. Ini kan sideways. Ya, sideways itu ketika candlenya naik ke atas top BB, turun lagi, naik, turun lagi, naik, turun lagi. Nah, di sini baru naik terus dan di atas mid BB semuanya. Berarti itu mulai dari uptrend. Ya, kalau sideways kita memang nggak bisa entry guys. Kita nggak bisa entry. Ya, sama juga di area sini cukup bagus ya, di area sini cukup bagus. Kenapa? Karena dia di bawah mid BB ya. Ini cross di bawah mid BB, kemudian dia naik dikit kita akan sell di area sini. Ya, dia turun, naik ini apakah kita akan buy? Enggak, kita akan menunggu di area sini untuk sell, turun lagi untuk sell. Oke, seperti itu ya guys ya. Jadi mid BB itu adalah pemisah tren. Jika dia berada di atas
candle ya, maksudnya jika candle berada di atas mid BB maka dia sedang uptrend ya, seperti contohnya di area sini. Ya, di area sini ini yang sangat lebar ini semuanya berada di atas mid BB, berarti dia sedang uptrend ya guys ya. Kemudian yang downtrend ya yang seperti ini. Ya, yang seperti ini. Oke, saya rasa mudah ya guys ya. Yang penting kalian paham dulu dalam video ini yang mana top BB, mana low BB, mana mid BB, dan kalian paham juga mana momentum buy, mana momentum sell, bisa membedakan antara momentum dan antara yang tidak. Seperti ini contohnya, ini ya sebentar. Seperti ini contohnya dia bukan momentum ya guys ya. Kenapa? Karena dia tidak close melewati top BB atau low BB. Ini bukan momentum karena dia cuma ekornya doang. Ya, setelah itu kalian harus paham juga bahwa mid BB itu adalah pemisah tren. Oke ya guys, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Nanti di video selanjutnya kita akan membahas tentang indikator MA50. Ya, nanti kita akan membahas satu-satu. Yang pertama kita sudah khatam dulu untuk membahas Bollinger Band atau BB. Nanti kita akan ke pembahasan selanjutnya. Oke guys, terima kasih. Akhirul kalam, semoga ini bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.